Get down on your knees, Grandpa! Shoot the fucker! Take it off! Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film berjudul Sisu ini berlatar belakang di Finlandia pada tahun 1940-an. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Finlandia dan Uni Soviet memukul mundur pasukan Jerman dan mengusir mereka dari negeri itu. Namun pasukan Nazi Jerman membuat taktik di mana menghancurkan semua yang dilewatinya di Finlandia, seperti jembatan, rumah, tempat ibadah, pedesaan, dan lain-lain. Konsep awal Sisu ini saja sudah cukup untuk menjamin film yang unik dan beda. Seorang pria berjalan melintasi bentang alam dingin Finlandia sambil mencoba bertahan hidup, tidak hanya dari cuaca tapi juga satwa liar. Dalam kata Finlandia, Sisu menggambarkan perasaan tekad yang kuat di tengah harapan yang sirna. Film ini menceritakan seorang kakek tua yang membawa bongkahan emas yang didapatnya dari hasil tambang, namun dia dihadang oleh sekelompok tentara Nazi yang coba merampoknya. Bagaimana kakek ini bisa bertahan dan melanjutkan perjalanan untuk menjual emasnya tersebut? Lanjut guys. Film dimulai dengan ditampakkannya seorang kakek tua mantan militer yang sedang mencari emas di tengah gurun Finlandia. Dengan menyaring bebatuan di sungai yang mengalir, dia melihat sesuatu yang berkilau yang tak lain adalah pecahan emas murni. Seketika dirinya pun bersorak dan meyakini bahwa di area itu masih banyak emas yang tertimbun. Dia pun coba menggali tanah tersebut, namun dia tak melihat emas di dalamnya. Dengan sabar, dia pun bermalam di daerah itu, ditemani dengan kuda dan anjingnya. Keesokannya, kakek tua ini kembali menggali tanah itu sambil memastikan bahwa tak ada orang di sekitar situ yang melihatnya. Ternyata usahanya tidak sia-sia. Dia menemukan bongkahan emas di dalam tanah yang sampai membuatnya tertegun dan tak bisa berkata apapun. Dengan semangat, esok hari dia pun pergi membawa emasnya untuk dijual. Di tengah perjalanan, kakek ini bertemu dengan pasukan Nazi yang membawa motor tank. Namun dia coba tetap tenang dan berjalan terus meski mereka menertawainya. Lalu dia melihat beberapa orang digantung di tiang listrik oleh tentara Nazi. Namun dia tak memperdulikannya, hingga tiba-tiba jalannya dihadang oleh sekelompok tentara Nazi yang membawa truk. Dirinya pun disuruh turun dari kuda dan ditanyai oleh mereka. Tentara ini coba memastikan barang bawaan kakek tersebut. Orang tua ini tak menjawab mereka sama sekali. Dia hanya diam saja, hingga salah seorang dari mereka melihat bongkahan emas yang banyak di dalam tasnya. Dan jelas mereka pun ingin memilikinya. Namun kakek ini tak tinggal diam, hingga dia segera membantai mereka semua. Para pasukan ini pun kelabakan menghadapi kakek tua mantan militer tersebut. Dengan cepat, gerakannya menghabisi nyawa mereka semua. Mendengar suara tembakan, komandan mereka pun berbalik arah untuk memastikan apa yang terjadi. Dia melihat anggotanya sudah tewas berserakan di atas tanah. Dan salah satu anggota yang masih sekarat coba didekati oleh komandan mereka. Dia merogoh kantongnya dan melihat bongkahan emas dari anggotanya ini. Akhirnya, komandan mereka mengetahui bahwa kakek tua itu membawa banyak emas dan dia pun ingin segera mengejarnya. Mereka pun membombardir dirinya. Si kakek berbalik arah, segera menyelamatkan diri. Dengan kencang dia berlari dengan kudanya. Tanpa sengaja, kudanya menginjak ranjau dan seketika kudanya pun mati dengan isi perut yang terburai. Sementara orang tua ini selamat dari ledakan tersebut. Komandan yang mengetahui hal itu langsung segera mendatanginya dengan membawa pasukan beberapa kompi di belakang. Dengan sigap, si kakek pun memungut emasnya yang berserakan. Sementara komandan Nazi tersebut memperhatikan dari atas motor tank. Setelah mengumpulkan emasnya, kakek ini pun mengambil batu. Dia sadar dirinya dalam keadaan terjepit dan tidak mungkin bisa melarikan diri. Namun karena akal yang cerdik, dia pun melempar ranjau yang berada di situ agar bisa menyelamatkan diri.
Komandan pun memerintahkan anggotanya untuk maju. Namun di balik asap yang menggumpal, si kakek melemparkan ranjau tersebut tepat di kepalanya. Kemudian anggotanya yang lain pun maju untuk memburu. Lagi-lagi mereka meledak karena terinjak ranjau yang tertanam. Melihat situasi itu, komandan pun memerintahkan anggotanya untuk mengikat sandera wanita yang berada di dalam truk dan menyuruh mereka untuk jalan di depan. Di dalam tank, mereka dihubungi jenderal dan meminta agar segera kembali ke Norwegia. Jenderal itu menginformasikan bahwa kakek tersebut bernama Atnami Korpi. Dia orang yang berbahaya dan mantan komandan militer Finlandia yang ditakuti. Mereka diminta agar jangan mengganggunya karena dia orang yang bengis dan kejam. Namun komandan Naji ini tidak memperdulikan laporan anggotanya tersebut dan tetap ingin memburu kakek itu untuk mengambil emasnya. They gave him a name. The Immortal. Kakek tua ini pun beristirahat dan mengobati lukanya. Sementara pasukan Naji semakin mendekat ke arahnya. Dia pun bersembunyi di bawah mobil yang terbakar. Pasukan ini mencarinya dengan 2 ekor anjing pelacak. Dengan sigap dia pun masuk ke bawah kolong mobil mereka dan ikut terseret. Seketika dia menusuk tangki minyak mobil tersebut sampai bocor. Pasukan pun berhenti dan memeriksa. Di saat yang sama, Korpi pun lari namun diketahui oleh mereka. Mereka pun menembakinya. Lalu anjing-anjing tersebut dilepas untuk mengejarnya. Kakek yang pemberani ini pun segera membakar dirinya dan melompat ke danau. Dia pun bertahan di dalam air, sementara mereka menunggunya keluar. Karena tak sabar, komandan pun memerintahkan anak buahnya untuk terjun dan mengambil emas tersebut. Satu persatu anggota Naji ini pun dihabisi di dalam danau itu, hingga bersisa 1 orang lagi di atas sampan. Si kakek pun menarik tali sampan tersebut sampai ke tepi. Komandan mengira anggotanya ini melarikan diri. Tak menunggu lama, dia pun memerintahkan untuk menembak anggota tersebut. Akhirnya si kakek pun berhasil selamat menyeberang. Melihat hal itu, mereka pun menembakinya namun dia berlindung dengan tubuh anggota Naji tersebut. Tiba-tiba anjing si kakek muncul di hadapan mereka. Komandan ini pun segera mencari cara untuk menjebaknya. Di tengah malam, dia pun beristirahat di dalam bangunan yang sudah hangus terbakar. Lalu dirinya tersentak karena mendengar suara anjingnya dari kejauhan. Segera dia keluar melihatnya. Terkejutnya dia, karena anjing tersebut diikatkan bom untuk membunuh dirinya. Dengan cepat dia pun melepaskan bom itu dan melemparnya, namun dirinya terkena hempasan dari ledakan tersebut. Dia pun digantung oleh pasukan Naji. Lalu si komandan memastikan kalau dirinya sudah tewas dan mereka pun meninggalkannya. Setelah mereka pergi, si kakek menyangkutkan dirinya dengan baut di tiang itu agar bisa bernafas. Keesokannya, 2 anggota Naji pun datang ke tempat ini untuk mengisi bensin pesawat. Sementara kakek tersebut sudah berhasil menjatuhkan dirinya dari tiang itu. Mereka melihatnya masih hidup. Salah satu dari mereka meminta agar menembaknya. Namun untuk membunuh kakek mantan komandan militer ini ternyata tak segampang itu. Sekejap mata, mereka berdua pun tewas di tangannya. Di lain tempat, para pasukan Naji terhalang oleh pesawat yang terdampar di tengah jalan. Salah satu dari mereka pun turun untuk mengeceknya. Ternyata itu adalah salah satu anggota mereka yang ditugaskan mengisi bensin pesawat. Komandan mereka pun kaget bahwa ternyata kakek tersebut belum mati. Segera dia memerintahkan untuk bergegas pergi dari tempat itu. Dia mulai menyadari apa yang dikatakan jenderalnya, bahwa orang itu adalah komando militer yang sulit untuk dikalahkan. Di dalam truk, yang dimana para sandera garis-garis Finlandia ini menjelaskan kepada anggota Naji tersebut bahwa usaha mereka untuk membunuh kakek itu hanyalah sia-sia, karena pasukan Rusia yang jumlahnya ratusan orang pun sudah pernah dihabisinya. Itu sudah menjadi rahasia umum di negaranya dan semua orang mengetahui hal tersebut. Lalu pasukan ini menanyakan apakah kakek itu tidak bisa mati. Dijawab oleh wanita ini bahwa dia bukan tak bisa mati, namun dia tak ingin mati.
Semakin kalian berusaha memburunya, maka semakin mengerikan serangan yang dia berikan. Mendengar pengakuan wanita itu, para prajurit ini pun merasa ciut dan dikuatkan dengan kejadian di depan mata mereka, di mana anggota mereka banyak yang sudah terbunuh. What? Truk pun diambil alih oleh wanita ini dengan bantuan kakek tersebut. Lalu dia diminta untuk rem mendadak agar kakek ini bisa melompat ke mobil tank itu. Kemudian truk pun kembali jalan. Dengan menambah kecepatan, wanita ini coba mendahului truk di depan mereka. Dan seketika para prajurit ini pun dibredel oleh para sandera wanita yang berada di dalam. Sementara si kakek yang berada di atas pun mulai memukul tutup tank dengan alatnya. Salah satu anggota keluar mencoba membunuhnya. Namun usahanya itu gagal hingga mereka pun berkelahi sampai membuat keduanya terjatuh dari tank. Komandan pun melanjutkan perjalanan karena tak jauh lagi mereka akan sampai yang dimana pesawat sudah menunggunya. Prajurit Naji ini meminta ampun dan memohon agar jangan membunuhnya. Tak lama, muncullah becak perang Naji ke arah mereka. Dia pun mengancam agar keduanya turun dari becak itu. Tanpa berpikir panjang, mereka pun lari terbirit-birit. Dia pun segera menggunakan becak tersebut untuk mengejar komandan mereka. Lalu sang komandan pun sampai dan segera berangkat. Anggotanya ini pun ditembaknya untuk mengurangi beban. Dari kejauhan, nampak si kakek mengejar mereka. Dia pun menembaki mereka dengan senjata otomatis. Keduanya pun kewalahan. Tanpa diketahui, dia sudah terikut di bawah pesawat. Si kakek pun berusaha untuk masuk ke pesawat tersebut dengan menebas rantainya. Komandan Naji ini mengetahui ada yang tidak beres. Dia pun memeriksa ke belakang. Tanpa basa-basi, perkelahian pun tak terhindarkan. Pria tua ini cukup babak belur dihajar oleh komandan Naji. Namun dia tetap bertahan. Kepala pelontos ini pun semakin kesal melihatnya, hingga dia mengambil tali terjun payung yang tergantung dan menghajar kakek ini berulang kali. Bahkan sampai mukanya terkelupas karena pukulan dari besi pengait tali itu. Namun seketika, tanpa disadarinya, inilah yang terjadi. Komandan Naji tersebut pun akhirnya tewas. Ternyata pilot dari pesawat itu pun juga tewas akibat tembakan dari kakek tersebut sewaktu mereka mau kabur. Pesawat pun hilang kendali. Kakek ini pasrah dan mengikatkan dirinya di dinding. Hingga pesawat pun mendarat dengan tidak mulus ke area berlumpur. Beruntung kakek ini masih selamat. Singkat cerita, dia pun segera menuju ke bank dan menjual semua emasnya. Raskas kantaa. Film pun selesai.